Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah anak dari debu Tumapel. Di tanah Tumapel, saat matahari membakar ladang-ladang gersang dan debu menari di jalanan sempit, lahirlah seorang bocah tanpa nama besar, tanpa garis darah mulia, bahkan tanpa kepastian tentang siapa ayahnya. Namanya kelak mengguncang sejarah. Tetapi pada saat itu, ia hanyalah satu dari sekian banyak anak yang dilahirkan dunia tanpa harapan. Ken Arok dari ibunya, seorang perempuan dari kalangan bawah yang dikenal sebagai Ken Endok, melahirkannya dalam sunyi dan rasa malu. Tidak ada upacara, tidak ada tanda-tanda mulia menyertai kelahirannya. Bahkan, ada yang berkata bahwa Ken Endok tidak yakin siapa ayah kandung anak itu. Apakah seorang bangsawan nakal, seorang pencuri, atau seorang prajurit yang singgah dan pergi seperti angin musim kering. Di dalam dirinya mengalir darah ketidakpastian. Tetapi justru dari ketidakpastian itulah takdir besar mulai berdenyut. Tumbuh di sela-sela lorong Tumapel yang kumuh, Ken Arok kecil lebih mengenal kerasnya dunia daripada belayan kasih. Setiap pagi ia bangun bukan dengan mimpi, tetapi dengan lapar di perutnya dan ancaman di sekelilingnya. Dunia tidak pernah memberinya belas kasihan, maka ia pun tidak belajar untuk berharap padanya. Sejak usia kanak, ia sudah menjadi bagian dari kawanan pengamen jalanan, para pencopet pasar, bahkan terkadang bergabung dengan komplotan perampok kecil yang mengintai para pedagang keliling. Dunia ini mengajarinya dua hal penting, licik dan keberanian. Ia memahami bahwa kejujuran tidak membuat seseorang bertahan hidup, bahwa kebaikan seringkali hanya menjadi kelemahan yang dimanfaatkan orang lain. Dalam permainan kekuasaan kecil di sudut-sudut pasar Tumapel, Ken Arok menemukan bahwa untuk hidup, ia harus lebih cepat, lebih cerdik dan lebih berani daripada yang lain. Namun di balik kelicikannya, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ken Arok. Sebuah bara yang membara tanpa henti. Ia bukan sekadar ingin bertahan, ia ingin lebih. Di matanya yang tajam, selalu ada rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan sekantong beras curian atau sekeping uang receh. Ia haus akan dunia yang lebih besar, dunia yang belum ia kenal, tetapi bisa ia bayangkan dalam mimpi-mimpi kelamnya. Dunia di mana ia tidak lagi menjadi mangsa, melainkan pemburu. Tidak jarang, dalam keheningan malam, Ken Arok menatap langit yang bertabur bintang sambil bertanya dalam diam, apakah hidupnya hanya akan berakhir seperti banyak kawannya? Mati muda diselokan, tubuhnya membusuk tanpa nama, dilupakan sebelum fajar berikutnya. Setiap desir angin membawa pertanyaan itu, dan setiap kali pula dalam hatinya tumbuh jawaban yang sama. Tidak, ia tidak akan berakhir seperti itu. Kehidupan liar di Tumapel menjadikannya mahir dalam banyak hal, mencuri tanpa suara, berbohong tanpa berkedip, melarikan diri tanpa jejak. Tetapi lebih dari itu, Ken Arok belajar membaca manusia. Ia tahu kapan seseorang ragu, kapan ketakutan mulai menggigit, dan bagaimana memanfaatkan celah-celah itu. Ia membentuk dirinya bukan hanya menjadi pencuri barang, tetapi pencuri kesempatan. Dalam dirinya, pertarungan batin terjadi setiap hari, antara rasa putus asa yang diwariskan oleh tanah kelahirannya, dan ambisi besar yang tak pernah sepenuhnya ia pahami. Dunia memperlakukannya seperti debu, namun jauh di dalam batinnya, ia merasa dirinya ditakdirkan untuk lebih dari sekadar menjadi pecundang yang dikutuk kelaparan dan kematian tanpa nama. Maka, ketika kesempatan itu datang, sebuah jalan yang akan membawanya keluar dari lumpur Tumapel menuju panggung besar sejarah, Ken Arok sudah siap. Semua luka masa kecilnya, semua kebencian terhadap nasib buruk, semua pelajaran tentang tipu daya dan keberanian, semuanya akan menjadi senjatanya untuk menantang dunia. Ia bukan anak dari keturunan agung, bukan pula anak dari ramalan para pendeta. Dia adalah anak dari debu Tumapel. Dari debu itulah
sebuah legenda berdarah mulai bertunas. Malam itu, di bawah langit Tumapel yang kelam dan berat, Ken Arok berlari secepat mungkin, menghindari amarah para penjaga pasar yang baru saja ia curi. Nafasnya memburu, tubuhnya penuh debu dan luka kecil, namun matanya bersinar dengan semangat liar. Dunia, pikirnya, adalah medan perang tanpa akhir, dan ia adalah prajurit yang bertarung sendirian. Namun malam itu membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia kejar atau ia rampas. Takdir, dalam bentuk seorang tua yang seakan muncul dari kegelapan. Menantinya di sebuah lereng sunyi di luar Tumapel, Empuloh Gawe adalah nama orang itu, seorang pertapa dari India, seorang bijak yang mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia, namun yang penglihatannya menembus jauh melampaui kabut zaman. Banyak orang berkata Loh Gawe adalah utusan Dewata, seorang pembawa ajaran luhur yang datang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menuntun perubahan. Ia adalah sosok asing di tanah Tumapel, berwajah asing, berbahasa aneh, namun ada wibawa dalam dirinya yang tidak dapat disangkal. Saat Ken Arok tersandung dalam pelariannya dan jatuh di kaki gunung kecil, Loh Gawe sudah berdiri di sana seolah menunggu. Mata sang pertapa memandang dalam-dalam ke dalam jiwa bocah liar itu, dan yang ia lihat bukan hanya seorang pencuri kecil, tetapi bara besar yang hanya menunggu tiupan untuk menyala. "Namamu siapa?" tanya Loh Gawe dengan suara tenang, dalam bahasa Tumapel yang kaku namun cukup dimengerti. "Ken Arok," jawab bocah itu, masih terengah-engah, mencurigai sosok tua ini seperti ia mencurigai segalanya dalam hidupnya. "Ken Arok," ulang. "Loh Gawe seakan mencicipi nama itu. Kau bukan hanya anak jalanan, ada sesuatu yang tidur dalam dirimu, sesuatu yang bahkan kau sendiri belum sadar." Ken Arok mengernyit, tidak percaya, tapi juga tidak sepenuhnya menolak. Ada sesuatu dalam suara orang tua ini yang membuatnya diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang berbicara padanya bukan sebagai sampah jalanan, melainkan sebagai seseorang yang berarti. Malam itu di tengah hening, di bawah bayang-bayang pepohonan, Empuloh Gawe mulai menanamkan benih baru dalam jiwa Ken Arok. Ia berbicara tentang dunia yang lebih luas daripada Tumapel, tentang takdir, tentang tanda-tanda ilahi yang kadang tersembunyi dalam diri manusia biasa. Kini mengajarkan tentang dharma, tentang jalan kebenaran dan kewajiban yang harus ditempuh oleh mereka yang dipilih oleh langit. Tentu saja Ken Arok tidak langsung berubah. Darah liar dalam dirinya menolak ajaran-ajaran luhur itu, menganggapnya sebagai mimpi kosong. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, perasaan bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk lebih, bahwa dunia ini tidak bisa terus memperlakukannya seperti debu jalanan. Hari-hari berikutnya, diam-diam, Ken Arok sering mendatangi Empuloh Gawe. Tidak untuk menjadi murid dalam artian yang biasa, karena jiwa pemberontaknya sulit tunduk. Tetapi, ia datang untuk mendengar, untuk menyerap. Ia belajar mengenali tanda-tanda kekuasaan, memahami makna mimpi-mimpi besar yang menggantung di langit malam, dan perlahan ia mulai membentuk visi baru tentang dirinya sendiri. Loh Gawe, dengan kesabaran, seorang bijak tidak mencoba mengubah Ken Arok menjadi suci. Ia tahu dalam bara jiwa anak ini, ada kekuatan yang akan membakar jalan sendiri. Entah menjadi sinar atau menjadi bara kehancuran. Ia hanya menyiapkan jalan, membukakan mata Arok bahwa ada takdir besar menantinya, jika ia cukup berani untuk meraihnya. Dan Ken Arok, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar bertahan hidup. Ia menemukan tujuan. Ia bukan lagi sekadar anak haram Tumapel. Dalam mimpinya yang baru, ia membayangkan dirinya memegang kekuasaan, memerintah tanah ini, membuat dunia tunduk bukan karena belas kasihan, melainkan karena kekuatan yang lahir dari dirinya sendiri. Malam itu, saat ia menatap bintang-bintang yang diam-diam bersinar, Ken Arok berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan keluar dari debu. Ia akan mengukir namanya di atas tanah ini.
Meski harus melangkah melalui darah dan pengkhianatan, takdir telah mengetuk pintunya. Dan Ken Arok dengan segala luka dan bara di dadanya, siap membuka pintu itu. Seiring waktu berlalu, ajaran Empu Loh Gawe bertumbuh dalam diri Ken Arok seperti benih keras di tanah tandus. Ia kini berjalan bukan lagi sebagai pencuri kecil, melainkan sebagai seorang pemuda penuh keyakinan tersembunyi. Keyakinan bahwa dirinya tidak diciptakan untuk hidup biasa. Namun untuk mewujudkan takdir besar itu, dunia nyata harus ditaklukkan terlebih dahulu. Dan dunia nyata itu saat itu berpusat pada satu nama, Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah Aku Tumapel, penguasa wilayah kecil tapi kaya di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ia dikenal sebagai lelaki bertangan besi, dengan kekayaan melimpah dan kekuasaan yang tidak mudah digoyahkan. Pasar-pasar Tumapel berdetak atas namanya, dan tanah-tanah subur tunduk pada pemerintahannya. Bagi rakyat kecil, ia adalah sosok yang jauh, sulit dijangkau bahkan oleh impian. Namun mata Ken Arok tidak mengenal kata mustahil. Diam-diam, ia mulai memperhatikan Tunggul Ametung, mengamati dari sudut-sudut pasar, dari bayang-bayang jalan. Ia mempelajari jalannya kekuasaan, siapa yang setia, siapa yang hanya berpura-pura, dan yang terpenting, di mana titik lemahnya. Lalu, dalam perjalanan pengamatannya, Ken Arok melihatnya, Ken Dedes. Perempuan itu tidak sekadar cantik. Kecantikannya seolah diselimuti cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Kulitnya bersinar, tatapannya tenang namun dalam, seperti menyimpan rahasia langit. Tidak hanya Ken Arok yang terpesona. Bisik-bisik para pendeta menyebut bahwa dari rahim Ken Dedes akan lahir garis keturunan raja-raja besar. Ia bukan sekadar istri pejabat, ia adalah jembatan menuju takdir agung. Dalam tatapan pertama itu, sesuatu di dalam Ken Arok terguncang. Hasrat, ya, darah mudanya mendidih. Tetapi lebih, Juriwistun sepelihat simeson. Jalan menuju tahta, jalan menuju kekuasaan yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang samar dalam mimpi malamnya. Ia tidak hanya menginginkan Ken Dedes sebagai perempuan, ia menginginkan nasib besar yang terpancar dari dirinya. Tetapi antara dirinya dan Ken Dedes berdiri sosok besar, Tunggul Ametung. Menghadapi seorang penguasa seperti dia berarti mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa. Namun Ken Arok telah belajar bahwa takdir besar tidak datang untuk mereka yang hanya menunggu. Takdir besar harus dirampas dengan kecerdikan, dengan keberanian, dan bila perlu dengan darah. Malam-malam berikutnya dipenuhi rencana yang disulam dalam kesunyian. Ken Arok tahu, ia tidak bisa menyerang Tunggul Ametung secara terbuka. Ia harus menjadi bayangan, tikus di balik dinding, racun di dalam cawan emas. Ia harus membuat dirinya tampak kecil, tak berarti, sampai saatnya tiba untuk menusukkan belati ke jantung kekuasaan itu. Namun dalam hatinya, pertempuran batin tak pernah berhenti. Ada bagian kecil dalam dirinya yang mengenang ajaran Loh Gawe tentang jalan Dharma, tentang menjalani hidup dalam harmoni dengan kebenaran. Tetapi api dalam dirinya, api yang telah bertahan melalui kelaparan, penghinaan, dan kekerasan, terlalu besar untuk dipadamkan dengan ajaran kesabaran. Ken Arok adalah anak dunia yang keras. Ia tahu bahwa dunia tidak memberi hadiah kepada mereka yang sabar dan suci. Dunia hanya tunduk kepada mereka yang berani mengambilnya, tak peduli berapa banyak darah yang harus ditumpahkan. Dan pada akhirnya, ia membuat keputusannya. Ia memilih jalannya sendiri, jalan yang mungkin mengundang kutukan tetapi juga kejayaan. Ia akan merebut Ken Dedes, merebut kekuasaan, dan mengukir namanya dalam sejarah, meski harus membasuh tangannya dalam darah Tunggul Ametung. Dalam malam-malam Tumapel yang sunyi, Ken Arok berdiri di bawah langit berbintang, tangan mengepal di samping tubuhnya. Di matanya tergambar dunia baru yang menantinya, dunia yang akan ia raih dengan kekuatan tangannya sendiri. Dunia itu tinggal sejengkal lagi. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengayunkan pedang pertama. Dan Ken Arok, anak dari debu, telah lama bersiap untuk itu.
takdir besar memerlukan alat yang setara. Ken Arok, dalam upayanya menggulingkan Tunggul Ametung, tahu bahwa ia memerlukan lebih dari sekadar rencana licik. Ia membutuhkan sebuah senjata yang tidak hanya mematikan, tetapi juga syarat kekuatan gaib, lambang takdirnya yang baru. Dengan tujuan itu, Ken Arok mendatangi seorang empu terkenal di tanah Tumapel, Empu Gandring. Ia adalah pembuat senjata sakti yang jarang menyentuh tanah, pengrajin keramat yang konon bisa menuangkan kekuatan langit ke dalam besi. Di sebuah malam yang basah oleh embun, di sebuah padepokan kecil di pinggir hutan, Ken Arok menyerahkan pesanan itu, sebuah keris istimewa, bukan sekadar tajam untuk membunuh, tetapi sakti untuk mengubah sejarah. Ia menginginkan keris yang akan menjadi alatnya merebut dunia. Empu Gandring, yang tua dan berpengalaman, memahami segera bahwa ini bukan permintaan biasa. Ia membaca bara ambisi di mata Ken Arok dan juga kegelapan samar yang mengintainya. Dengan penuh kesungguhan, ia mulai menempanya, mencampur logam terbaik dengan doa-doa rahasia yang hanya diketahui para empu sejati. Hari demi hari, malam demi malam, palu menempa besi merah membara, membentuknya menjadi pusaka yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Namun takdir, seperti biasa, tidak pernah berjalan lurus. Ken Arok dibakar oleh nafsu dan kesabaran yang tipis, merasa waktu tidak memihaknya. Setiap detik berarti risiko. Tunggul Ametung bisa mencium gelagat pemberontakan. Ken Dedes bisa semakin jauh dari jangkauannya. Ia tidak mau menunggu lebih lama. Ketika keris itu masih dalam tahap penyempurnaan, Ken Arok datang, matanya merah oleh ambisi, menuntut agar Empu Gandring menyerahkan keris itu segera. Empu Gandring menolak. Sebuah keris sakti, katanya, membutuhkan penyempurnaan penuh, selamatan. Itu yang benar, agar tidak menjadi bumerang bagi pemiliknya sendiri. Tapi Ken Arok sudah tuli oleh keinginannya. Dalam amarahnya, dalam ketergesaan yang buta, ia merampas keris itu. Dan dengan keris yang bahkan belum selesai itu, ia mengayunkan kematian pertamanya. Darah Empu Gandring mengalir di lantai padepokan, membasahi logam sakti yang baru saja ditempa. Sebelum nyawanya menguap sepenuhnya, Empu Gandring dengan sisa napas terakhir melemparkan kutukan, sebuah kutukan kelam, bahwa keris itu akan menuntut 7 nyawa, termasuk Ken Arok sendiri, menuntut darah dalam siklus tanpa ampun yang akan membelit tidak hanya dirinya, tetapi juga keturunannya. Namun malam itu Ken Arok buta oleh kemenangan kecil. Ia tidak peduli pada kata-kata orang sekarat. Yang ada di pikirannya hanya satu, jalan ke takhta sudah terbuka. Dengan keris itu, Ken Arok menjalankan rencananya. Dalam sebuah malam yang kelam, tersembunyi di antara bayang-bayang Tumapel, ia menyusup ke kediaman Tunggul Ametung. Dengan gerakan cepat dan penuh ketepatan, ia menusukkan keris itu ke tubuh sang aku. Darah hangat mengalir di lantai, bersatu dengan malam yang dingin. Dunia Tumapel berguncang. Penguasa mereka tumbang bukan oleh pasukan, bukan oleh perang besar, tetapi oleh satu tikaman yang nyaris tak terdengar. Untuk mengaburkan jejak, Ken Arok menipu keadaan. Ia menanam bukti-bukti yang mengarah kepada orang-orang lain, membuat kekacauan, membuat musuh-musuh kecilnya saling mencurigai satu sama lain. Dunia Tumapel tanpa aku yang kuat segera terjerumus ke dalam kekosongan kepemimpinan. Dalam kekosongan itu, Ken Arok bergerak cepat. Dengan karisma yang dibangun dari pengalaman jalanan, dengan siasat halus yang dipelajarinya dari dunia kotor, Ken Arok mengangkat dirinya sebagai penyelamat Tumapel. Ia mengambil Ken Dedes sebagai istrinya, bukan hanya untuk cinta, tetapi untuk melegitimasi klaimnya atas kekuasaan. Melalui Ken Dedes, melalui sinar agung yang diyakini rakyat, ia memperkuat posisinya. Kudeta itu tidak meledak dalam perang besar. Ia mengalir seperti racun dalam air, diam, mematikan dan efektif. Dalam waktu singkat, Ken Arok, anak haram dari debu, berdiri sebagai penguasa Tumapel. Namun dalam kemenangannya, bayang-bayang kutukan mulai mengintai. Di balik kejayaan, dalam bayang-bayang istana baru yang ia bangun,
Keris itu bersemayam, menunggu saatnya untuk menagih darah yang dijanjikan. Dan Ken Arok, meskipun kini mengenakan jubah kebesaran, tetaplah anak dunia keras, berjalan di atas tanah yang sewaktu-waktu bisa runtuh di bawah kakinya. Takhta telah direbut, namun perjalanan menuju kerajaan yang lebih besar baru saja dimulai. Takhta Tumapel kini berada dalam genggaman Ken Arok, namun hatinya tahu kekuasaan kecil ini bukan tujuan akhir. Tumapel hanya sebuah langkah. Tanah Jawa yang lebih luas, tanah-tanah subur yang membentang di bawah bayang-bayang Kediri. Itulah medan tempat namanya harus ditancapkan. Ia telah merobek jaring nasib lamanya, dan kini ia haus untuk menjaring dunia. Darah yang membasahi tanah Tumapel belum kering ketika Ken Arok mulai mengatur siasat baru. Ia bukan penguasa yang duduk diam di singgasana. Ia adalah raja yang dibentuk dari kelicikan jalanan dan naluri predator. Ia tahu bahwa untuk bertahan, kekuasaan tidak cukup hanya dipertahankan. Ia harus diperluas. Ken Arok mulai membangun kekuatan. Ia menarik para kesatria muda, membentuk pasukan yang setia bukan kepada Tumapel, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia mengikat para bangsawan kecil dengan janji-janji emas dan tanah, tetapi juga mengawasi mereka dengan mata tajam, siap mencabut kehidupan siapa saja yang berani mengkhianatinya. Perang menjadi jalan yang tak terelakkan. Di bawah kepemimpinannya, Tumapel bangkit dari sekadar sebuah kadipaten, menjadi kekuatan militer yang ditakuti. Dengan kecerdikan dan kekuatan besi, Ken Arok menantang Kediri, kerajaan besar yang telah berkuasa selama beberapa generasi. Ia mengobarkan perang, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan siasat. Mengadu domba, memecah kekuatan musuh, dan menusukkan tikaman saat pertahanan mereka melemah. Pertempuran menentukan meletus di Ganter, sebuah tempat yang kemudian terpatri dalam sejarah. Dengan keberanian membara dan strategi yang matang, pasukan Tumapel menghancurkan kekuatan Kediri. Darah para prajurit membasahi tanah dan bau besi memenuhi udara. Dalam kekalahan itu, Kediri runtuh, meninggalkan singgasana kosong, yang segera diduduki oleh Ken Arok. Di atas reruntuhan Kediri, kerajaan baru lahir, Singhasari. Namanya bermakna Singa Agung, simbol keberanian dan keagungan yang hendak ia pancarkan ke seluruh penjuru. Dan di pusat Singhasari, Ken Arok memahkotai dirinya sebagai raja pertama dari dinasti baru. Dinasti yang tidak lahir dari garis darah, Dingrat, tetapi dari darah yang tumpah dalam pertempuran dan ambisi yang membakar. Istana Singhasari dibangun megah, dengan gapura-gapura batu yang menjulang, memamerkan kekuasaan baru yang tidak mengenal batas. Namun di tengah gemuruh kemenangan itu, di balik pilar-pilar batu yang kokoh, bayang-bayang masa lalu tetap bergerak. Keris Empu Gandring, yang kini tersimpan dalam kedalaman istana, tidak pernah diam. Seolah bernapas dengan nafasnya sendiri, ia menyimpan dendam yang menunggu saatnya. Kutukan yang dilontarkan Empu Gandring di saat sekarat masih menggantung di atas takhta Ken Arok. Tak terlihat tetapi terus mendekat, bagaikan kabut tipis yang mengendap perlahan sebelum menelan semuanya. Ken Arok kini bergelar Raja Sasang Amurwa Bumi. Tahu di sudut hatinya bahwa darah yang ia tumpahkan tidak akan hilang begitu saja. Di antara gelas-gelas emas yang berkilau, di antara pesta-pesta kemenangan, dalam pelukan Ken Dedes yang kini menjadi permaisurinya, kadang-kadang ia terjaga di malam hari, mendengar bisikan-bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi raja-raja besar tidak mundur karena ketakutan. Ken Arok memilih untuk melangkah lebih jauh, menantang nasib, menantang langit. Ia telah membentuk dirinya dari debu jalanan menjadi Raja Agung. Jika harus membayar harga, ia bersedia, asal namanya tetap terpahat dalam sejarah, melampaui hidupnya sendiri. Maka mulailah era Singhasari, dengan Ken Arok duduk di singgasana, raja dari darah, raja dari ambisi, raja dari kutukan. Dan di luar gerbang istananya, waktu mengasah bilah nasib, menanti saat untuk menagih hutang yang tidak pernah dilupakan.
Istana Singasari berdiri megah di tengah tanah Tumapel. Dinding-dinding batunya dihiasi ukiran tentang kemenangan dan kejayaan. Di sana Ken Arok memerintah dengan tangan besi, dipuja sebagai Raja Agung yang mengangkat Tumapel dari abu, menjadi kerajaan yang disegani. Tetapi seperti riak tenang yang menyembunyikan arus deras di bawahnya, di dalam istana itu bersembunyi ancaman yang tak tampak, ancaman yang lahir dari darah dan dendam. Di salah satu sudut tersembunyi kehidupan kerajaan, Anusapati tumbuh. Ia adalah anak kandung Ken Dedes dan Tunggul Ametung, buah cinta yang pernah bersemi sebelum darah dan keris mengubah segalanya. Sejak kecil Anusapati hidup di bawah bayang-bayang besar Ken Arok, diperlakukan dengan baik di mata dunia. Namun dalam hatinya terpendam pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kenapa ayah kandungnya, Tunggul Ametung, harus mati begitu cepat dan penuh misteri? Jawaban atas pertanyaan itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, dalam bisikan-bisikan hening para abdi, dalam gumaman para tetua yang lupa mengunci mulut mereka, dalam cerita-cerita samar yang melintas di balik tirai malam. Lama-kelamaan, kepingan kebenaran itu menyatu. Anusapati akhirnya mengetahui kebenaran mengerikan, bahwa Ken Arok, pria yang selama ini dipanggilnya ayah, bukan hanya pencuri takhta, ia juga adalah pembunuh darah dagingnya sendiri. Seorang pengkhianat yang membangun kerajaannya di atas tubuh ayah kandungnya. Sejak hari itu, dalam diam, Anusapati memupuk bara kebencian. Ia belajar bagaimana dunia bergerak, tentang kekuasaan, tentang kelembutan palsu, tentang topeng-topeng, dunia senasi masul. Ia belajar tersenyum di hadapan Ken Arok, mengangguk hormat bersembunyi di balik peran anak yang setia. Tapi di hatinya, tekad perlahan membatu. Suatu hari, ia akan menuntut darah dengan darah. Ken Arok, yang terbiasa mencium ancaman dari jauh, merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapan Anusapati. Ada kegelapan tersembunyi di sana, sesuatu yang tidak mudah dipecahkan. Tapi raja besar itu, yang telah mengalahkan lawan-lawannya di medan perang, meremehkan badai kecil di dalam rumahnya sendiri. Ia percaya kekuasaan dan waktu telah melunakkan semua duri masa lalu. Sementara itu, Ken Dedes, sang permaisuri yang menyimpan luka di balik senyum kebesarannya, tahu apa yang tumbuh dalam hati putranya. Ia sendiri adalah saksi atas bagaimana takdir yang mulia bisa lahir dari dosa dan pengkhianatan. Ia melihat dalam Anusapati bukan hanya seorang anak, tetapi juga cermin dari masa lalu yang tidak pernah mati. Malam-malam di istana dipenuhi pesta dan pujian untuk Ken Arok, tetapi di balik pilar-pilar tinggi itu, kutukan Empu Gandring terus berbisik, mencari jalannya untuk memenuhi janji darahnya. Keris yang dahulu mengakhiri hidup Tunggul Ametung kini tersembunyi di dalam istana, menunggu untuk kembali berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh kematian. Anusapati menunggu saatnya. Ia tidak terburu-buru. Ia belajar dari musuhnya sendiri, bahwa kemenangan sejati adalah yang diraih dengan ketelitian, bukan dengan emosi. Dalam keheningan Singhasari yang tampaknya tak tergoyahkan, musuh terbesar Ken Arok bukanlah para pemberontak dari luar. Musuh itu tumbuh di dalam istananya sendiri, tidur di bawah atap yang sama, menghirup udara yang sama. Musuh dalam wujud anak tirinya sendiri. Dan perlahan, tanpa suara, nasib mulai berputar sekali lagi, menyiapkan panggung bagi balas dendam yang akan mengguncang tahta yang telah dibangun dengan darah dan kutukan. Malam itu, Singhasari diselimuti kesunyian yang ganjil. Angin membawa bisikan dari masa lalu, berputar di sela-sela pilar istana, seolah mengabarkan bahwa waktu telah tiba. Segala kejayaan, pesta, dan kemegahan yang dibangun di atas darah, malam itu terasa rapuh seperti bayangan. Di dalam kediamannya, Ken Arok tengah duduk santai, menikmati kemenangan-kemenangan yang telah lama ia capai. Tahun-tahun berlalu sejak ia pertama kali merebut Tumapel. Musuh-musuh telah ditaklukkan, gelar telah disematkan, dan ketakutan atas kutukan masa lalu perlahan terkubur di dasar hatinya.
Ia merasa dirinya tak terkalahkan, seorang lelaki yang melawan nasib dan menang. Tetapi kutukan tidak pernah benar-benar mati. Di tangan Anusapati, keris itu kembali mengemuka. Keris Empu Gandring yang pernah mengubah jalan hidup Ken Arok kini hadir sebagai alat balas dendam, menuntut darah sebagaimana janji yang diucapkan di saat pembuatnya meregang nyawa. Keris itu berkilau pucat dalam cahaya obor, seolah mengenali tugasnya, seolah bernafas dengan dendam berabad-abad. Malam itu, dalam keheningan yang membekukan, Anusapati memasuki ruang ayah tirinya. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan panjang. Anusapati, dengan tangan yang gemetar namun teguh, menancapkan keris itu ke tubuh Ken Arok. Darah mengalir, membasahi lantai batu, bercampur dengan segala kisah kemenangan yang selama ini menutupi noda masa lalu. Mata Ken Arok terbuka lebar, antara kaget, marah, dan menerima, saat napasnya perlahan direnggut. Dalam detik-detik terakhir, mungkin Ken Arok mengerti bahwa dirinya bukan hanya dibunuh oleh manusia, melainkan oleh nasib yang telah lama. Ia tantang. Setiap langkah darah yang ia tapaki sejak membunuh Tunggul Ametung telah membentuk jalan ini. Setiap kemenangan yang ia curi dari tangan takdir akhirnya menuntut pembayaran. Tubuh Ken Arok roboh. Ia yang dulunya hanya anak jalanan dari debu Tumapel, yang bangkit menantang raja-raja dan dewa-dewa, akhirnya tunduk kepada satu hukum abadi, bahwa darah hanya akan dibalas dengan darah. Anusapati berdiri di atas tubuh. Itu tubuh raja, tubuh ayah tirinya, tubuh pengkhianat ayah kandungnya. Namun di hatinya tak ada kemenangan, tak ada kelegaan, hanya kehampaan yang dingin dan kesadaran bahwa dirinya kini bukan hanya seorang anak yang membalas dendam. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Keris Empu Gandring masih di tangannya, berat dan dingin. Senjata itu belum selesai. Empu Gandring pernah bersumpah bahwa 7 nyawa akan direnggut oleh keris itu. Dan malam ini baru satu lagi tertebus. Anusapati tahu, di balik pembalasan ini, ia baru membuka babak baru dalam siklus kematian dan karma yang tak berkesudahan. Dalam malam sunyi itu, Singhasari kembali menuliskan sejarahnya, bukan dengan tinta tapi dengan darah. Dan roda nasib sekali lagi mulai berputar, membawa semua yang terlibat semakin dalam, ke dalam pusaran kehancuran yang tak dapat dihentikan. Setelah tubuh Ken Arok terbaring tak bernyawa, istana Singhasari tidak dirundung kedamaian. Sebaliknya, udara di sekelilingnya semakin berat, dipenuhi aroma pengkhianatan dan darah yang belum kering. Takhta yang pernah didirikan dengan keberanian dan siasat itu kini menjadi pusat pusaran dendam yang diwariskan. Pusaran yang akan terus menelan siapa saja yang berani mengklaimnya. Anusapati, setelah menghabisi Ken Arok, naik menggantikan takhta Singhasari. Namun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu, tahta yang ia duduki bukanlah tempat suci, melainkan kursi panas yang dilumuri darah, dan sebagaimana dirinya mengangkat keris Empu Gandring untuk membalas ayah kandungnya, ia pun sadar bahwa orang lain bisa saja mengangkat senjata yang sama untuk menuntut darahnya. Tak lama setelah Anusapati naik, bayang-bayang masa lalu kembali mengejarnya. Ternyata bukan hanya Anusapati yang mewarisi dendam. Para keturunan Ken Arok yang lain, para pewaris darah dan ambisi, juga menyimpan bara dalam dada mereka. Di antara mereka, Panji Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, tidak bisa menerima bahwa anak tiri Ken Arok bukan darah aslinya, duduk di atas takhta yang seharusnya menjadi miliknya. Tanpa ragu, Panji Tohjaya merancang balas dendamnya sendiri. Seperti putaran roda karma yang tidak pernah berhenti, Panji Tohjaya akhirnya membunuh Anusapati, menuntaskan satu lagi babak dari kutukan yang dibawa oleh keris Empu Gandring. Darah kembali membasahi tanah istana. Dan Singhasari, kerajaan yang diimpikan untuk menjadi pusat kejayaan, perlahan berubah menjadi medan perang keluarga. Sebuah tragedi yang diwariskan dari nafsu dan kesalahan masa lalu. Takhta itu, sejak kematian Ken Arok, menjadi simbol bukan hanya kekuasaan,
melainkan juga malapetaka. Setiap orang yang mencapainya harus siap mempertaruhkan darah, nyawa, dan warisan keluarganya. Tak ada satupun yang bisa bertahan lama di atasnya tanpa bayangan kematian mengejar. Kisah Ken Arok akhirnya tercatat bukan hanya sebagai kisah tentang kebangkitan seorang anak jalanan menuju takhta, tapi juga sebagai pelajaran pahit tentang ambisi manusia, bahwa siapapun yang berani menantang langit, mengubah nasibnya dengan darah dan pengkhianatan, akan membayar mahal, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh keturunannya. Kutukan Empu Gandring tidak hanya membunuh tubuh demi tubuh, ia menghancurkan keluarga, menggulung cinta menjadi kebencian, dan mengajarkan bahwa setiap tindakan besar, sekecil apapun dosa di dalamnya, akan berbunga menjadi tragedi yang lebih besar di masa depan. Warisan darah itu, warisan kutukan itu, mengalir terus dalam sejarah, menjadi pelajaran sunyi yang tertulis di antara batu-batu candi yang runtuh dan prasasti-prasasti yang bisu. Demikianlah kisah Ken Arok berakhir, atau mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam kenangan manusia, dalam ketakutan, raja-raja setelahnya dalam desir angin yang berbisik di reruntuhan Singasari, mengingatkan bahwa takdir tidak pernah lupa dan darah selalu menuntut darah.